Istri CEO saya bab 1201-1210. King Feng Li mengedarkan energi rohnya dalam pikirannya dan meraung, auman singa. Mengaum. Gelombang energi roh raksasa melonjak antara bumi dan langit, berubah menjadi seekor singa yang memancarkan aura kuat dan menembaki pikiran Raja Ular berkepala dua. Ah! Dengan teriakan keras, Raja Ular berkepala dua itu jatuh ke tanah. Darah mengucur dari 7 lubang di kepalanya, dan ia pun mati. Kali ini, Raja Ular berkepala dua benar-benar mati dan tidak bisa bangkit kembali. Semua orang di sekitarnya terkejut saat melihat King Feng Li membunuh Raja Ular berkepala dua. Beberapa kultivator yang lewat bahkan memandang King Feng Li dengan ngeri. Mereka semua tahu betapa kuatnya Raja Ular berkepala dua itu, karena mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa monster ini telah membunuh banyak rekannya. Para kultivator itu tidak dapat membunuh Raja Ular berkepala dua dan dengan demikian bukanlah tandingannya. Namun kini, Raja Ular itu berhasil dibunuh dengan mudah oleh King Feng Li. Mengabaikan renungan orang-orang di sekitarnya, Li King Feng memimpin orang-orangnya maju, dan mereka bertemu seorang wanita di jalan. Wanita itu sangat cantik dengan wajah menawan, mata bagaikan bintang, bibir merah, hidung mancung, dan gigi putih. Selain itu, dia memiliki kulit yang mulus dan sosok yang menawan dengan pinggang ramping dan kaki jenjang yang ramping. Di antara para pembudidaya diri di sekitarnya, ada banyak yang menjadi pengikutnya. Mereka menatap wanita itu dengan tatapan penuh cinta, kekaguman, dan rasa hangat. King Feng Li berhadapan langsung dengan wanita itu. Jalan setapak itu tidak lebar, hanya sekitar 2 meter lebih sedikit. Jika King Feng Li berjalan ke arah ini, wanita itu harus minggir, atau sebaliknya. Pejuang yang kuat memiliki harga diri dan harga diri sendiri dan tidak akan pernah menyerah pada orang lain. Seorang pengikut wanita berambut putih berjalan mendekat dan berkata kepada King Feng Li, minggirlah. Nona muda kita harus lewat sini. Pemuda berambut putih itu berusia 20-an, bertubuh ramping dan tinggi. Ia adalah petarung tingkat 5 dari alam Raja Roh dan memancarkan aura yang kuat. Li King Feng tidak berbicara, tetapi Ya Fei Bing melangkah keluar dan berkata dengan dingin, kami sudah di sini lebih dulu, jadi kau harus mengalah. Kau tidak berhak menyuruh kami mengalah. Sebagai pengikut dan pelayan King Feng Li, Ya Fei Bing tentu saja akan berbicara mewakilinya. Pemuda berambut putih itu menatap Ya Fei Bing dengan dingin. Merasa dirinya tertantang, ia menghunus pedang putih panjang dan menebas Ya Fei Bing. Menghadapi serangan pedang dari pemuda berambut putih, Ya Fei Bing tidak menunjukkan rasa takut dan menyerang dengan pedang rohnya. Kedua pedang itu saling beradu dengan kerasnya hingga mengguncangkan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Deng! Deng! Baik pemuda berambut putih maupun Ya Fei Bing mundur selangkah, saling menatap dengan muram. Tak satu pun dari mereka menyangka pihak lain akan begitu kuat. Pupil mata Li King Feng mengerut karena terkejut. Ia tidak menyangka pemuda itu begitu kuat hingga mampu mengimbangi Ya Fei Bing. Wanita cantik itu pun tercengang. Ia tahu kekuatan pemuda berambut putih itu, yang dianggap sebagai petarung tangguh di antara para pengikutnya. Namun, ia hanya membalas dendam kepada pengikut perempuan pemuda di seberangnya. Jelas, pemuda itu juga bukan orang biasa. Pemuda berambut putih dan Ya Fei Bing bertukar beberapa serangan tetapi tidak satu pun dari mereka dapat unggul karena mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama. Pada saat ini Raja Harimau Iblis berjalan keluar dari kelompok itu mengikuti wanita cantik itu. Raja Harimau Iblis sangat kuat dengan tinggi lebih dari 1 meter. Tentu saja, panjang aslinya lebih dari 100 meter, tetapi ukurannya telah menyusut agar dapat mengikuti wanita cantik itu dengan mudah. Raja Harimau Iblis memiliki bulu putih salju yang indah di sekujur tubuhnya. Namun, bulu yang indah itu puluhan ribu kali lebih keras daripada jarum baja. Dengan kekerasan yang sama seperti batu meteorit, bulunya dapat membunuh manusia. Saat melihat Raja Harimau Binatang Iblis, anak anjing hitam adalah orang pertama yang melangkah keluar karena tahu Ya Fei Bing tidak punya pengalaman berhadapan dengan Raja Harimau Iblis. Raja Harimau Putih menatap anak anjing hitam dan berkata dengan dingin, keluar. Bawa orang-orangmu keluar agar kita bisa lewat. Menghadapi ancaman Raja Harimau Putih, anak anjing hitam tersenyum meremehkan. Ia berkata dengan arogan, kau pikir kau siapa sampai bisa menyuruh kami keluar? Kaulah yang seharusnya keluar. Anak anjing hitam lebih sombong daripada Raja Harimau Putih. Kedua binatang iblis itu saling menatap tajam, tidak ada satupun yang mau mengalah. Anak anjing hitam adalah anjing pertama sejak dunia diciptakan. Karena ingatannya telah pulih, ia menganggap siapapun selain Li King Feng tidak layak mendapatkan perhatiannya. Dan Raja Harimau Putih juga sangat luar biasa. Ia adalah keturunan binatang dewa di planet Yue, tempat asal wanita cantik itu. Ia memiliki garis keturunan langsung dari Raja Harimau dan dapat memerintah semua harimau di planet ini. Raja Harimau Putih mengangkat cakarnya, yang kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa sepanjang lebih dari 100 meter.
Cakar itu membelah udara dan menghantam anak anjing hitam dengan niat membuat pai daging untuk anak anjing itu. Black Puppy tetap tenang. Meskipun ukurannya kecil, ia menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ia tak bergerak sampai cakar harimau itu hampir mengenainya. Ia kemudian menghantamkan cakar kanannya, yang kemudian berubah menjadi cakar anjing hitam raksasa berukuran lebih dari 100 meter. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia bertabrakan dengan cakar harimau itu dengan suara yang menggetarkan bumi. Deng! Seperti yang diharapkan, Raja Harimau Putih dipaksa mundur satu langkah oleh anak anjing hitam. Kekuatan anak anjing hitam saat ini sangat besar karena ia telah memakan banyak barang berharga saat bersama King Feng Li dan telah menyimpan semua energinya di dalam tubuhnya. Dengan bertambahnya kekuatannya dan kembalinya ingatannya, benda berharga itu telah disempurnakan dan diubah menjadi energi Black Puppy. Hahaha, anak kucing harimau putih, kau bukan tandinganku. Kau sangat lemah, kata anak anjing hitam sambil mengacungkan satu jari ke arah Raja Harimau Putih dan berkata dengan nada meremehkan. Anak anjing hitam telah mempelajari gerakan ini dari King Feng. King Feng Li terdiam melihat gerakan ini, bertanya-tanya mengapa seekor anjing meniru gerakan manusia. Dia tidak tahu bahwa impian utama banyak binatang iblis adalah untuk berkultivasi hingga mencapai titik di mana mereka akhirnya bisa berevolusi menjadi manusia. Bab 1202. Tujuan bersama. Wajah Raja Harimau Putih berubah menjadi pucat karena marah saat cahaya ganas melintas di matanya. Ia telah berencana untuk memberi pelajaran kepada wanita cantik itu kepada King Feng Li, tanpa pernah menduga bahwa ia akan dikalahkan oleh anjingnya. Wus! Raja Harimau Putih mengeluarkan sehelai bulu putih dari tubuhnya, yang sekeras jarum baja. Ia membuat lubang besar di udara dan terbang menuju anak anjing hitam. Anak anjing hitam tentu saja terkejut karena saingannya dapat menyerang dengan bulunya, tetapi ia tidak takut karena bulunya sendiri juga dapat melancarkan serangan. Ia menyalurkan esensi vitalnya dan dengan goyangan tubuhnya, sehelai rambut melesat keluar. Ia berubah menjadi jarum baja hitam dan bertabrakan dengan rambut lawannya. Tabrakan antara rambut putih dan rambut hitam bagaikan tabrakan dua batu meteorit, yang menimbulkan suara menggetarkan bumi. Sebagai keturunan binatang dewa, Harimau Putih mengandung garis keturunan tingkat binatang dewa. Sebagai anjing pertama di dunia, Black Puppy sendiri merupakan binatang yang saleh dan tidak takut kepada White Tiger King. Merasa serangan pertama pada bulunya tidak berguna, White Tiger King melancarkan lebih dari selusin serangan pada bulunya ke Black Puppy. Dengan acuh tak acuh Black Puppy melancarkan serangan terhadap rambut hitamnya sendiri, yang bertabrakan dengan rambut saingannya. Boom! Suara tabrakan dahsyat mengguncang seluruh ruangan. Orang-orang di sekitarnya mundur dengan ekspresi berubah. Mereka ketakutan oleh dahsyatnya kekuatan tempur kedua binatang iblis itu dan kehancuran yang ditimbulkannya. Sedikit keterkejutan muncul di mata Lily. Ia tidak menyangka harimau putih itu akan cukup kuat untuk mengimbangi anak anjing hitam dalam pertarungan. Marah, Black Puppy merasa kehormatannya ditantang. Ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang ia memutuskan untuk memberikan pelajaran yang keras kepada Raja Harimau dengan kekuatan penuhnya. Anak anjing hitam mengangkat kakinya, yang berubah menjadi kaki besar sepanjang lebih dari 100 meter dan menghantamkannya ke arah Raja Harimau Putih. Di sisi lain, Raja Harimau Putih tidak takut dan membalas serangan itu dengan cakar harimaunya. Energi yang dilepaskan dari tabrakan tersebut menghancurkan semua yang ada di angkasa menjadi debu yang menghalangi sinar matahari. Raja Harimau Putih terpaksa mundur selangkah dan ekspresinya berubah. Pada serangan putaran terakhir, White Tiger King kembali dipaksa mundur oleh Black Puppy. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah drastis, terutama orang-orang dari planet Yue. Mereka tercengang. Raja Harimau Putih di planet Yue adalah petarung super sejati dan dianggap tak tertandingi di generasi muda. Kalau tidak, ia tidak akan datang ke bumi. Namun kini Raja Harimau Putih yang terkenal di planet Yue dipaksa mundur oleh seekor anjing. White Tiger King telah menemukan bahwa kecuali serangan bulunya, ia tidak sebanding dengan Black Puppy di semua medan pertempuran lainnya. Raja Harimau Putih tersenyum dengan cahaya dingin di matanya. Ia memutuskan untuk menggunakan jurus terakhir dan terkuatnya untuk mengalahkan anak anjing hitam. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan harimau yang berubah menjadi serangan gelombang suara. Itu adalah ide bagus dari White Tiger King untuk mencoba membunuh Black Puppy dengan energi rohnya, tetapi ia tidak mempertimbangkan kekuatan Black Puppy. Black Puppy tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang kuat, energi spiritualnya juga sangat kuat sehingga mampu menyapu dunia bersamanya. Saat melihat serangan itu, orang-orang di sekitarnya mundur ke jarak aman karena mereka tidak ingin terluka oleh energi roh Raja Harimau Putih yang kuat. Mengaum. Raja Harimau Putih membuka mulutnya dan meraung. Dengan raungan itu, ia mengubah energi rohnya menjadi seekor harimau yang menyerbu ke arah anak anjing hitam, mencoba mencabik-cabik energi roh saingannya. Anak anjing hitam tersenyum acuh tak acuh. Gok, gok. Ia membuka mulutnya dan menggonggong begitu keras hingga suaranya bergetar di angkasa.
Raja Harimau Putih dan anak anjing hitam terlibat dalam pertarungan sengit, menyerang satu sama lain dengan gelombang suara dan serangan fisik, dan orang-orang yang menonton semuanya terpesona oleh banyaknya serangan yang melintas di udara. Secara umum, Black Puppy telah memperoleh keunggulan. White Tiger King tidak sebanding dengannya dan terus-menerus dipaksa mundur. Kalau saja dia bukan keturunan dari binatang dewa, Raja Harimau Putih pasti sudah lama dibunuh oleh anak anjing hitam. Namun, White Tiger King mulai berdarah akibat luka yang disebabkan oleh Black Puppy. Putih kecil, mundurlah. Kau bukan tandingannya. Wanita cantik itu melambaikan tangannya ke arah Raja Harimau Putih. Mendengar perkataannya, Raja Harimau Putih mundur meskipun dalam hati merasa kesal. Wanita cantik itu menatap King Feng Li dan bertanya, siapa kamu? Lily memutar bola matanya, merasa konyol wanita itu tidak mau tahu identitasnya sampai sekarang. Ia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepalanya. Sambil mengerutkan kening, Li King Feng berkata ringan, kenapa kau menghalangi jalanku kalau kau bahkan tidak tahu siapa aku? Kau cantik, tapi kepalamu sepertinya punya kecenderungan korsleting. Mendengar kata-kata ejekan dari King Feng Li, wanita cantik itu menjadi marah. Dia memiliki pangkat yang sangat tinggi di planet Yue dan dikagumi oleh banyak orang karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa di samping kecantikannya yang tak tertandingi. Dia adalah salah satu petarung terbaik di antara generasi muda. Kali ini wanita cantik itu datang ke bumi melalui terowongan luar angkasa untuk darah naga es. Namun kini, seorang pria dari bumi berani mengejeknya. Sungguh tak tertahankan. Wanita cantik itu berkata dengan dingin, kau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kau katakan. Kau harus membayarnya. Berapa harganya? Katakan saja padaku. Li King Feng tersenyum acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lily, si cantik tersenyum dingin. Ia melangkah maju dan memancarkan aura yang luar biasa. Kehadirannya begitu kuat hingga menghancurkan udara di sekitarnya. King Feng Li mengerutkan alisnya karena dia juga merasakan kekuatan besar wanita itu. Dia mengedarkan saripati vitalnya dan melangkah maju, menatap dingin ke arah wanita cantik itu. Wanita itu sangat cantik tetapi King Feng Li tidak tergoda karena dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik dalam hidupnya. Ledakan. Lily King Feng melepaskan aura dahsyatnya yang melesat tinggi ke angkasa dan menggetarkan angkasa. Auranya bertabrakan dengan aura wanita cantik itu, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Dengan teriakan pelan, wanita cantik itu mengayunkan telapak tangan kanannya ke depan, yang kemudian berubah menjadi telapak tangan putih. Telapak tangan itu menghancurkan udara dan ruang, lalu menghantam Li King Feng dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bab 1203. King Feng terluka. Pukulan telapak tangan wanita itu sangat kuat. Hanya dengan satu tamparan, ia menyebabkan ledakan dan lubang hitam terbentuk di sekitarnya. Sebuah pusaran hitam muncul dan menyedot apapun yang ada di dekatnya. King Feng tidak berani menurunkan kewaspadaannya saat melihat telapak tangan wanita cantik itu. Ini adalah petarung yang sangat kuat, tidak lebih lemah dari Pangeran Istana Naga Laut Timur. Terlebih lagi, King Feng bisa merasakan bahwa dia sepertinya memiliki banyak harta. Tinju keempat. Menghancurkan cakrawala, gumam King Feng sambil mengayunkan tinjunya ke depan. Tinju raksasa itu menghancurkan udara saat ia bergerak dengan ganas ke arah wanita cantik itu. Ledakan. Telapak tangan wanita cantik itu bertabrakan dengan tinju King Feng dengan suara dentuman keras yang menyebabkan ruangan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Saat seseorang mencapai level mereka, mereka dapat dengan mudah menghancurkan ruang di sekitarnya dengan serangan mereka. Bam 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 bam. King Feng mundur 4 langkah. Tubuhnya bergoyang ringan saat merasakan sakit di tinjunya. Wanita cantik itu terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat daripada King Feng. Meskipun telah menggunakan tinju neraka pencekik, dia masih mundur 4 langkah. Pejuang alam Raja Roh tingkat ke-8. King Feng tercengang. Dari pertukaran serangan, King Feng dapat mengetahui bahwa wanita di hadapannya sedikitnya 5 tingkat lebih kuat darinya. Wanita itu usianya hampir sama dengan King Feng, tetapi jauh lebih kuat. Hal ini membuat King Feng takjub dengan banyaknya jenius di planet lain. Wanita cantik itu juga tercengang. Ia menyadari kekuatannya sendiri. Ia bisa menamparkan binatang iblis alam Raja Roh tingkat ke-7 sampai mati dengan telapak tangannya, tetapi pemuda itu tidak mati atau terluka parah oleh telapak tangannya. Ia hanya mundur beberapa langkah. Wanita muda itu tersenyum tipis pada King Feng dan berkata, kekuatanmu sungguh mengesankan. Kau berhasil menangkis seranganku. Teknikmu pasti sangat kuat. Wanita cantik itu sangat cerdik. Ia tahu bahwa King Feng hanyalah seorang petarung alam Raja Roh tingkat 3, 5 tingkat di bawahnya. Secara logika, dia bisa membunuh seseorang yang 5 tingkat lebih lemah darinya hanya dengan satu tamparan. Satu-satunya pengecualian adalah jika mereka telah mempelajari teknik tingkat abadi. Kecurigaan muncul di wajahnya. Ia menduga bahwa King Feng memiliki teknik tingkat abadi, dan ia pun bersemangat dengan kemungkinan itu.
Meskipun wanita cantik itu adalah petarung alam Raja Roh tingkat ke-8, tekniknya hanya setingkat kaisar. Ia sangat ingin mempelajari teknik tingkat abadi. Wanita cantik itu mengayunkan tinjunya dan mengubahnya menjadi telapak tangan raksasa. Kemudian, ia mengangkat telapak tangannya ke arah King Feng sekali lagi. Telapak tangan itu sangat besar, setidaknya 200 meter, dan hampir menutupi langit. Telapak tangan itu mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan ruang, dan ia menamparkan dengan ganas ke arah King Feng. Ekspresi wajah King Feng berubah serius. Ia tahu bahwa wanita cantik itu baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu. Angin sepoi-sepoi mengalirkan esensi vital di dalam tubuhnya dan mengumpulkan seluruh esensi vitalnya ke dalam tinjunya. Ia kemudian membentuk tinju selebar 100 meter dan melemparkannya ke arah telapak tangan. Pada saat yang sama, King Feng menyalurkan energi emas dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan tinjunya untuk menghadapi serangan telapak tangan wanita itu. Ledakan. Pohon palem raksasa dan pohon palem emas bertabrakan dengan suara dentuman keras. Tanah bergetar dan udara di sekitarnya bergetar lalu menghilang. Para pembudidaya diri di sekitarnya segera mundur. Beberapa terlalu lambat, sehingga tubuh mereka terluka oleh bila angin. Sementara itu, beberapa orang lainnya yang lebih malang teriris-iris oleh pecahan dimensi dan tersedot. Kali ini, King Feng mundur 12 langkah. Ia bahkan lebih mundur daripada sebelumnya. Angin sepoi-sepoi telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia bahkan telah mengerahkan energi emas di tubuhnya, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Akhirnya, ia hanya bisa mundur beberapa langkah. Kali ini, tidak hanya mundur beberapa langkah, wajah dan bibirnya pucat pasi, dan ia juga terluka ringan. Harus diakui bahwa serangan wanita cantik itu terlalu kuat, King Feng tercengang oleh kekuatannya. Beruntungnya, ia memiliki tubuh api penyucian fana dan nyanyian surgawi abadi. Jika bukan karena teknik-teknik ini, ia pasti sudah mati. Ketika yang lain melihat King Feng terluka, mereka segera maju untuk menolongnya. King Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan mendekat. Kalian bukan tandingannya." Petik 2. King Feng mengatakan yang sebenarnya. Wanita itu sangat kuat dan tekniknya juga sangat unik. Meskipun wanita cantik itu hanya menggunakan serangan telapak tangan, kekuatan serangannya berbeda dengan esensi vital di bumi. Sepertinya mengandung kekuatan lain yang sulit dilawan. "Berikan teknik kultivasimu padaku dan aku akan mengampuni nyawamu," kata wanita cantik itu mengancam kepada King Feng. King Feng tersenyum dingin dan jijik saat mendengar kata-katanya. King Feng tahu bahwa dia punya niat buruk sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengincar tekniknya. Sekarang rubah itu telah memperlihatkan ekornya, King Feng pasti tidak akan melepaskan tekniknya. Seorang kultivator mandiri bergantung pada tekniknya untuk berdiri tegak di dunia kultivasi mandiri. Dia bahkan tidak mengajarkan tekniknya kepada Black Puppy atau Ya Fei Bing. "Aku tidak akan pernah memberikan teknikku kepadamu," kata King Feng sambil menolak tawarannya. Wanita cantik itu geram melihat penolakan tawarannya oleh King Feng. Kilatan dingin muncul di matanya. Tak seorang pun berani menentang keinginannya, planet Yue. Wanita cantik itu kembali mengayunkan tinjunya ke arah King Feng. Telapak tangannya terlalu kuat dan membuat King Feng mundur beberapa langkah. Meskipun ia harus mengambil langkah mundur, King Feng tidak khawatir. Meskipun mengalami beberapa cedera, ia mendapati otot-ototnya semakin kuat akibat serangan yang mendarat di tubuhnya. Ini kabar baik. King Feng tahu bahwa tubuh api penyucian fananya adalah teknik ampuh yang dapat menekan neraka, tetapi teknik ini sangat istimewa. Untuk mempraktikkan teknik ini, tubuh seseorang harus tahan terhadap api yang membara, sambaran petir, dan magma vulkanik. Selain itu, ada pula metode lain yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh api penyucian fana. Salah satu caranya adalah dengan menghadapi pemukulan. Ya, dia harus menghadapi pemukulan. Bab 1204. Menerobos ke alam Raja Roh tingkat keempat. Lawan-lawan King Feng sebelumnya lebih lemah, jadi serangan terhadap tubuhnya tidak dapat memperkuat kulit dan ototnya. Namun kali ini berbeda. Lawan King Feng, wanita cantik dari planet Yue, sangat kuat. Setiap serangan dari wanita itu lebih berat dari 50.000 kilogram, dan bahkan gunung kecil dapat dihancurkan dengan kekuatan seperti itu. King Feng ingin dia memukulinya dan menyerangnya sehingga kulit dan ototnya bisa dibentuk. King Feng menatap wanita cantik itu dan berkata dengan nada mengejek, "Inikah kekuatanmu? Pukul aku lebih keras. Apa kau lapar? Apa wanita dari planet Yue ini sama lemahnya denganmu?" Ejekan King Feng membuat wanita itu menjadi semakin marah. Dia terus-menerus menepukkan telapak tangannya ke arah tubuh King Feng. Namun, ia mendapati bahwa serangannya hanya melukai ringan tubuh King Feng. Organ dalamnya tidak terluka sama sekali. Wanita cantik itu menyadari bahwa serangan telapak tangannya sama sekali tidak mempan terhadap King Feng. Karena itu, ia menghentikan serangannya dan memilih metode lain. Wanita cantik itu mengepalkan tangannya.
Tinjunya indah, berwarna putih dan mengandung kekuatan dahsyat yang menggetarkan sekelilingnya. Tepat saat tinjunya terbentuk, sebuah lubang hitam muncul di udara akibat kekuatan pukulannya. Wanita itu mengayunkan tinjunya ke arah King Feng, tampaknya bertekad untuk membunuhnya dengan tinju itu. Orang harus mengatakan bahwa wanita cantik itu sangat kejam. Sayangnya, ia berlatih tubuh api penyucian fana. Kekuatannya hanya akan meningkat jika orang lain menyerang tubuhnya. Wanita cantik itu mengayunkan tinjunya dan meninju tubuh King Feng. Hal ini membuat King Feng mundur beberapa langkah dan batuk darah. Meskipun terluka, King Feng sangat gembira. Ia merasakan kulitnya menebal, dan kerangkanya menguat. Ia juga memperkuat kulit dan ototnya. King Feng tersenyum dingin dan mengejek, "Cantik, apa kau tidak punya kekuatan? Terus pukul aku." Petik 2. Mata wanita cantik itu berkilat dingin saat dia mengangkat tinjunya lagi. Setiap serangannya menembus udara dan menyebabkan munculnya lubang hitam lainnya. Namun serangannya selalu diblok oleh King Feng. Seiring berjalannya waktu, tubuh api penyucian fana milik King Feng semakin kuat. Ia hampir mencapai tingkat berikutnya. Kulit, otot, urat, dan organ milik King Feng semuanya menjadi lebih kuat. Ledakan. Ambang batas tercapai dan kekuatan dalam tubuh King Feng akhirnya meledak. Tanda tambahan muncul di dantiannya dan sekarang dia memiliki 4 tanda. 4 tanda merupakan simbol petarung alam Raja Roh tingkat keempat. Aku naik level, pikir King Feng dengan kegembiraan yang tak tertandingi. King Feng tahu bahwa setiap peningkatan kekuatan berarti peningkatan kekuatan. Peningkatan kekuatan berarti kekuatannya juga akan meningkat. Ini adalah siklus positif yang hanya akan membuatnya semakin kuat. "Wanita, cicipilah tinjuku," gumam King Feng sambil mengayunkan tinju neraka pencekiknya ke arah wanita cantik itu. Tinju King Feng mengandung kekuatan yang luar biasa. Tinju itu bertabrakan dengan tinju wanita itu dan membentuk lubang hitam di dimensi tersebut. Retak gelombang. Lingkungan di sekitarnya retak dan tubuh King Feng terus mundur ke belakang. Meskipun tubuh King Feng mundur ke belakang, ia hanya mengambil 5 langkah mundur, bukan selusin langkah. Ini berarti kekuatan King Feng terus meningkat selama pertarungannya dengan wanita cantik itu. Wanita cantik itu tersenyum dingin dan berkata, "Bajingan, kau memanfaatkanku untuk meningkatkan kekuatanmu." Dia memang sangat marah. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan tinjunya untuk menyerang King Feng lagi. Ia menghunus pedang perak panjang bermotif bulan sabit di sekujur tubuhnya. Pedang itu berkilau dingin, memancarkan aura yang kuat. Ekspresi wajah King Feng berubah serius saat melihat pedang panjang itu. Ia bisa merasakan kekuatan pedang itu. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat daripada pedang cahaya emas ini. Tentu saja, King Feng belum membuka semua segel di pedangnya, hanya 3 segel pertama. Dengan demikian, pedangnya saat ini merupakan perangkat spiritual alam Raja Roh tingkat ketiga. Jika segelnya terlepas sepenuhnya, pedang itu akan menjadi perangkat spiritual alam Raja Roh tingkat ke-9. Kalau begitu, pedang cahaya emas pasti akan mampu mengalahkan pedang di tangan wanita cantik itu. Namun, itu mustahil untuk saat ini. Oleh karena itu, King Feng tidak mengeluarkan pedang cahaya emas karena ia tahu pedang itu tidak akan sebanding dengan pedang wanita cantik itu. King Feng tahu bahwa dia bukan tandingan wanita cantik itu, saat ini. "Sekalipun kau menggunakan pedang panjang, aku akan tetap menggunakan tubuhku untuk menangkis seranganmu dan terus memperkuat tubuhku," pikir King Feng sambil tersenyum dingin. Wanita cantik itu mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah King Feng. Pedang itu bergerak melintasi langit dan energi pedang sepanjang 200 meter muncul. Energi itu merobek udara dan menebas tubuh King Feng. Ekspresi wajah King Feng berubah saat melihat pemandangan itu. Ia menghindar secepat kilat dari serangan pedang itu. Namun, sebagian energi pedang masih mengenai tubuhnya. Memotong. Energi pedang itu sangat tajam dan memotong kulit King Feng, menyebabkan darah menetes keluar. King Feng mengerutkan kening. Ia tidak menyangka energi pedang itu mampu menembus kulitnya. Namun, dia tidak khawatir karena lukanya sudah mulai pulih. Lingkungan dasar laut sungguh ajaib. Di sini, luka seseorang bisa sembuh asalkan tidak terpotong-potong atau mengalami cedera jiwa. King Feng menggunakan tubuh api penyucian fana di dalam tubuhnya untuk membuat kulitnya sekeras baja. Mustahil untuk melihat titik lukanya. Kamu tidak terluka." Kilatan keterkejutan muncul di mata wanita cantik itu. Dia tidak menyangka bahwa King Feng tidak terluka. Sebenarnya, King Feng memang terluka, tetapi ia telah pulih sepenuhnya setelah cedera. Sesaat kemudian, wanita cantik itu tersadar. Ia teringat para tetua di keluarganya yang pernah mengatakan bahwa dasar laut adalah tempat yang ajaib. Luka dapat disembuhkan seketika di sini. Untuk membunuh King Feng, ia perlu menggunakan serangan spiritual. Karena itu, wanita cantik itu menghunus pedangnya. Dia telah memutuskan untuk menggunakan serangan spiritual untuk membunuh King Feng dan mencuri teknik tingkat abadi miliknya. Sekilas kekecewaan muncul di wajah King Feng saat dia melihat wanita cantik itu telah berhenti menyerangnya. Sejujurnya,
King Feng berharap wanita cantik itu menyerangnya. Serangannya akan membuatnya lebih kuat. Tapi jelas, itu mustahil sekarang. Bab 1205. Lonceng Cahaya Bulan. Kau ingin menggunakan serangan telapak tangan dan pedangku untuk meningkatkan kekuatanmu. Berhentilah melamun. Aku akan menggunakan serangan spiritualku untuk membunuhmu sekarang, kata wanita cantik itu sambil tersenyum dingin dengan niat membunuh. Meskipun wanita itu cantik, kata-katanya dingin. Ia sama sekali tidak menganggap King Feng sebagai ancaman. Dia jauh lebih kuat daripada King Feng, jadi dalam hatinya, dia merasa mudah untuk membunuhnya. Wanita cantik itu mengeluarkan sebuah lonceng dari tubuhnya. Lonceng itu berbentuk bulat putih dengan ukiran putih. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika melihat lonceng itu. Ia merasakan getaran jiwa, merasakan lonceng itu berbahaya. Ding gelombang. Wanita cantik itu mengulurkan tangan dan mengayunkan lonceng. Suara jernih terdengar, membawa kekuatan misterius yang membentuk gelombang suara yang bergerak cepat menuju King Feng. Gelombang suara itu berbentuk seperti bulan sabit. Bulan itu tampak seperti bulan sungguhan. Dingin, kuat, dan memiliki aura kuno saat ia melesat menuju King Feng. Ekspresi wajah King Feng menjadi serius saat dia melihat bulan spiritual. Dia merasakan bahwa wanita itu kuat dan bulan terbentuk dari energi spiritualnya. Raungan mengguncang langit. Angin sepoi-sepoi membuka mulutnya dan menyalurkan energi spiritual dalam pikirannya. Energinya terkumpul membentuk seekor singa yang menerjang wanita cantik itu. Singa milik King Feng jauh lebih kuat dari bulan. Namun, ketika singa spiritual itu bertabrakan dengan bulan, ia hancur berkeping-keping dan lenyap. King Feng mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah menduga singa rohaninya akan kalah. Karena King Feng telah menguasai Lion Roar, hanya sedikit yang dapat menandinginya dalam hal serangan spiritual. Namun hari ini, King Feng bertemu dengan lawan yang tangguh, lawan dari planet lain yang kuat secara fisik dan spiritual. Bulan spiritual dari lonceng entah bagaimana berhasil mengalahkan singa spiritual milik King Feng. Bulan kemudian menyerbu pikiran King Feng dengan aura yang dahsyat dan memaksanya mundur beberapa langkah. King Feng merasakan sakit yang menusuk di otaknya. Ia memegangi kepalanya dengan tangan, berharap bisa mengurangi rasa sakitnya, tetapi ia menyadari itu mustahil. Bukan saja kepalanya sakit, dia juga merasakan ada rasa sakit yang menusuk di pikirannya dan ada hawa dingin. Bulan spiritual itu terlalu kuat. Bahkan lebih kuat dari Gletser berusia 1000 tahun, membuatnya mengalami pembekuan otak yang memuakkan. Pada saat genting ini, pecahan jiwa naga api muncul di benak King Feng, menyemburkan api spiritual yang melelehkan bulan spiritual. Harus dikatakan, naga api memperlakukan King Feng dengan sangat baik, karena selalu membantunya di saat-saat genting. Meskipun naga api memadamkan bulan spiritual, King Feng masih menderita beberapa cedera spiritual. Wajah King Feng pucat dan dia merasa tidak enak badan. Terlalu kuat. Wanita ini terlalu kuat. Ekspresi wajah King Feng serius. Ada kilatan ketakutan dan keterkejutan di matanya. Ya, ia terkejut dan takut terhadap wanita ini. Tiba-tiba, King Feng merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin aku terkejut dan takut? Akulah orang yang ditakdirkan menjadi kaisar langit. Bagaimana mungkin aku takut pada wanita dari planet Yue? King Feng menduga bahwa ini adalah efek dari lonceng putih. Lonceng putih juga disebut lonceng cahaya bulan dan terkenal di planet Yue. Lonceng cahaya bulan dapat memancarkan serangan spiritual yang akan menekan energi spiritual lawan, meningkatkan rasa takut di benak King Feng, dan membuatnya takut dan cemas. King Feng mengumpulkan energi spiritual dalam pikirannya dan menggunakan raungan singa. Meskipun ia baru menguasai auman pertama, auman itu sangat kuat dan mampu melawan rasa takut. King Feng hanya dapat memblokirnya selama 5 menit sebelum energi spiritualnya ditekan lagi. Namun, karena sudah punya ide, ia tidak menyerah. Ia kembali memusatkan energi spiritualnya untuk membentuk singa spiritual dan mengulangi serangannya. Sama seperti ini, King Feng mengulangi serangannya ratusan kali saat singa spiritual dihancurkan oleh serangan lonceng cahaya bulan. Setiap kali singa spiritual milik King Feng dihancurkan, ia menderita pukulan pada energi spiritualnya, yang menyebabkan ia menderita kesakitan dan cedera spiritual. Namun, rasa sakitnya masih bisa ditoleransi. Sebaliknya, ia bahkan sedikit bahagia di dalam hatinya karena ia sedang menempa energi spiritualnya. Ada 9 auman dalam teknik raungan singa dan King Feng baru menguasai auman pertama. Seiring waktu, ia semakin menguasai tekniknya. Ia kini mempelajari auman kedua. Perlahan-lahan, energi spiritualnya mampu membentuk 2 singa. Singa-singa spiritualnya pun bertahan lebih lama melawan bulan spiritual. Sejujurnya, King Feng bisa saja meminta bantuan naga api, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tahu bahwa naga api akan mampu mengalahkan wanita cantik itu dengan satu serangan. Tetapi kemudian, energi spiritualnya tidak dapat diredakan dan ditingkatkan. Raung-raung. King Feng membuka mulutnya dan menggunakan Lion Roar lagi.
Kali ini, ia membentuk dua singa spiritual yang menerjang ke arah wanita cantik itu. Mata wanita cantik itu berkilat dingin karena keheranan. Ia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, energi spiritualnya telah meningkat begitu cepat. Wanita cantik itu meningkatkan intensitas serangannya, dan bulan spiritual itu pun membesar dan menguat. Bulan itu kemudian menyerbu pikiran King Feng, mencoba memadamkan kesadarannya. King Feng gembira melihat serangan ganas ini karena akan lebih bermanfaat bagi energi spiritualnya. Saat energi spiritualnya sedang ditempa, King Feng bahkan berhasil membuat 3 singa spiritual. Ya, dia bisa membuat 3 singa spiritual. 3 singa spiritual dapat menangkis serangan wanita cantik itu, mencegah bulan spiritual membahayakan King Feng lebih jauh. Meskipun bulan spiritual itu kuat, raungan singa tak terkalahkan. Itu adalah teknik energi spiritual yang kuat yang dipelajari oleh King Feng, dan kekuatan serangannya meningkat secara eksponensial dengan setiap singa spiritual yang ditambahkan. Hahaha, seranganmu tidak ada gunanya bagiku sekarang, kata King Feng sambil tertawa angkuh. Baru saja, King Feng sangat menderita dan energi spiritualnya hampir hancur. Ia sangat senang bisa membuat 3 singa spiritual, dan tentu saja, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek wanita itu. Bab 1206. Ziyue Jiang. Wanita cantik itu marah dengan ejekan King Feng. Dia menggoyangkan lonceng di tangannya lagi untuk menyerang King Feng, tetapi sia-sia karena King Feng telah menguasai raungan ketiga dari teknik raungan singa. Terlebih lagi, King Feng memiliki batu giling spiritual 1. Kedua rintangan kuat ini membuat serangan wanita cantik itu sia-sia. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Mereka tak pernah menyangka kekuatan King Feng bisa menandingi wanita cantik itu. Sungguh luar biasa. Para pengikut wanita cantik itu adalah yang paling tercengang. Serangan terkuat wanita cantik itu adalah Moonlight Bell, dan beberapa petarung terkuat di planet Yue telah kalah karenanya. Namun kini, lonceng milik wanita cantik itu tak mampu mengalahkan King Feng. Kau sudah menyerangku berkali-kali. Sudah saatnya aku mencobanya, kata King Feng sambil tersenyum dingin. King Feng membuka mulutnya dan mengeluarkan 3 auman singa. Energi spiritualnya mengambil bentuk 3 singa spiritual yang menerjang dengan ganas ke arah wanita cantik itu. Ketiga singa spiritual itu beradu dengan bulan spiritual milik wanita cantik itu dengan suara dentuman keras, yang mengguncang sekelilingnya. Meskipun itu serangan spiritual, kekuatannya tetap luar biasa. Ruang hampa pun lenyap, dan ledakan dahsyat itu meluas dan menghancurkan pepohonan, pasir, batu, dan tanaman merambat di sekitarnya. Kekuatan penghancur serangan spiritual bahkan lebih kuat daripada kekuatan serangan fisik. Orang-orang di sekitarnya tampak pucat pasi dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa jatuh langsung ke tanah dengan darah mengucur dari hidung, mata, telinga, dan mulut mereka. Mereka hampir mati karena serangan itu. Jelas, ada energi spiritual yang sangat besar dalam serangan yang dilepaskan oleh King Feng dan wanita cantik itu. Bam-bam! King Feng dan wanita cantik itu sama-sama melangkah mundur. Mereka seri dalam bentrokan itu. Namun, King Feng hanya seorang petarung alam Raja Roh tingkat keempat, yang 4 tingkat lebih rendah dari wanita cantik itu. Dalam keadaan normal, King Feng bukanlah tandingannya, tetapi ia telah menguasai auman ketiga dari teknik raungan singa. Serangan itu begitu kuat sehingga ia tidak lagi takut pada wanita cantik itu. Anak dusun dari bumi, siapa namamu? Tanya wanita cantik itu kepada King Feng. King Feng kesal mendengar dia memanggilnya orang desa, padahal jelas-jelas dia orang kota. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, aku bertanya padamu. Kenapa kau tidak menjawabku? Kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Kamu harus kasih tahu namamu dulu, nanti aku kasih tahu namaku, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Wanita cantik itu sangat percaya diri. Ia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, saya Ziyue Jiang. Saya anggota keluarga Jiang dari planet Yue. Anda harus membungkuk karena Anda berdiri di hadapan saya. Planet Yue. Keluarga Jiang. King Feng mengerutkan alisnya, dia belum pernah mendengar tentang planet ini atau mendengar tentang keluarga ini. Wanita cantik itu merasakan kebingungan King Feng dan menjelaskan, bumi berada di dimensi tingkat rendah, dan planet Yue berasal dari dimensi tingkat tinggi. Keluarga Jiang adalah salah satu dari 10 keluarga besar di planet Yue, dan kami memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, King Feng mengetahui klasifikasi dimensi-dimensi yang berbeda, tetapi meskipun planet Yue merupakan dimensi yang tingkatnya lebih tinggi, dia tidak akan tunduk di hadapan wanita itu. Dulu, bumi adalah salah satu dari 3.000 planet terkuat di seluruh galaksi. Namun, kini, ia telah merosot dan runtuh. Meskipun bumi telah jatuh dari kasih karunia, King Feng masih memiliki harga dirinya. Ia tidak akan tunduk pada wanita ini. King Feng tersenyum dingin dan berkata, meskipun kau berasal dari dimensi yang lebih tinggi, kau bukan tandinganku. Kenapa aku harus tunduk padamu? Kilatan dingin muncul di mata wanita cantik itu,
dan dia sangat tidak senang dengan kata-kata King Feng. Dia ingin memberi pelajaran pada King Feng, tetapi dia tahu bahwa kata-kata King Feng benar. Dalam serangan-serangan sebelumnya, ia gagal mengalahkan King Feng. Baik melalui kekuatan fisik maupun spiritual, ia berhasil dikalahkan olehnya. Wanita cantik itu dan King Feng berdiri berhadapan, saling menatap. Keduanya tidak mundur. Karena masih harus mencari naga es, tidak ingin membuang waktu lagi, ia pun mulai melangkah maju. Ketika melihat King Feng pergi, Jiang Ziyue pun ikut maju. Ia tidak akan membiarkan King Feng pergi begitu saja. Keduanya mulai bertarung lagi. Sulit menentukan siapa yang akan menang. Mereka telah bertukar pukulan, tetapi mereka kembali bertempur. Bukan hanya Jiang Ziyue dan King Feng yang sedang bertempur, kelompok mereka juga sudah mulai bertempur. Keduanya tidak mau membiarkan pihak lain menang. Gemuruh. Pada saat itu terdengar suara dentuman keras dari arah utara yang mengguncangkan keadaan di sekitarnya. Ekspresi semua orang berubah. King Feng dan Ziyue Jiang juga menghentikan pertarungan mereka. Keduanya menoleh ke arah suara itu berasal. Mereka melihat naga es sedang bertarung melawan binatang iblis. Kura-kura raksasa itu panjangnya setidaknya beberapa ribu meter. Kekuatannya menyaingi naga es. Jiang Ziyue dan King Feng menghentikan pertempuran mereka dan bergegas menuju utara. Tujuan mereka sama, mendapatkan darah naga es. Kelompok King Feng dan Ziyue Jiang juga bergegas menuju arah utara untuk mendapatkan darah naga es. Kecepatan angin King Feng sangat cepat. Ia menggunakan jurus 1000 langkah naga dan segera tiba di lokasi pertempuran. Ziyue Jiang berada tepat di sisinya, kecepatannya sebanding dengan kecepatannya. King Feng melihat ke depan dan melihat kerumunan telah berkumpul tak jauh dari mereka. Pangeran Laut Timur, Pangeran Laut Utara, Putri Laut Selatan, Sekte Raja Bambu, Sekte Binatang Terbang, Sekte Raja Piano, dan para kultivator lainnya telah tiba. Pada saat yang sama, King Feng dapat melihat beberapa orang lain yang berbeda dari mereka. Orang-orang ini sangat kuat dan memancarkan aura yang menakutkan. Mereka bukan berasal dari bumi, jadi mereka pasti berasal dari dimensi lain. Di antara orang-orang ini, ada 3 pria yang memancarkan aura paling kuat. Salah satunya adalah seorang Taois berkulit keemasan dan berambut pirang. Ia memutuskan untuk memanggilnya Taois pirang. Ada seorang biksu berkulit keemasan yang juga bersinar terang. Ia tidak berambut, sehingga King Feng memutuskan untuk memanggilnya biksu emas. Di samping biksu emas dan Taois pirang, ada seorang pemuda. Pemuda itu memiliki sepasang tanduk yang kuat di kepalanya dan gelombang energi jahat terpancar dari tubuhnya. King Feng meliriknya dan tahu bahwa dia adalah anggota ras iblis. Bab 1207. Naga es melawan kura-kura hitam. Anak anjing hitam berjalan ke sisi King Feng dan menjelaskan, Taois pirang dan biksu emas keduanya berasal dari planet emas, dimensi tingkat tinggi. Pemuda iblis itu berasal dari planet iblis, yang juga merupakan dimensi tingkat tinggi. Orang-orang di sekitar menjaga jarak dari mereka bertiga. Mereka takut akan pertempuran antara naga es dan kura-kura raksasa, tetapi mereka juga takut pada para kultivator dari planet lain. Mereka terutama takut pada pemuda bertanduk itu. Matanya haus darah dan ia tampak siap membunuh semua kultivator dari bumi. Seorang kultivator dari bumi meliriknya sekilas dan langsung ditampar sampai mati olehnya. Jelas, dia kejam. Dari anak anjing hitam, King Feng mengetahui asal-usul para kultivator dari planet asing ini. Mereka semua jenius dan datang ke sini untuk memperjuangkan darah naga es. King Feng bertanya pada anak anjing hitam, siapa kura-kura raksasa itu? Bagaimana dia bisa melawan naga es? Anak anjing hitam menjelaskan, kura-kura itu memiliki latar belakang yang kuat dan kuno. Ia adalah binatang dewa kuno. Namanya kura-kura hitam, dan ia adalah binatang penjaga jalur antara bumi dan planet-planet lain. Ia juga penjaga laut dan daratan di sekitarnya. Naga es menyerbu wilayahnya, jadi wajar saja, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Mendengar kata-kata anak anjing hitam, King Feng mengangguk mengerti. Sepertinya kura-kura raksasa itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Dalam legenda Huaxia, kura-kura hitam merupakan salah satu dari 4 binatang dewa, dan ia begitu kuat hingga mampu memerintah ratusan ribu binatang iblis. Naga es juga merupakan binatang dewa yang kuat yang memerintah banyak binatang iblis sehingga pertemuan kura-kura hitam dan naga es merupakan pertemuan musuh alami. Lebih jauh lagi, mereka adalah binatang buas dari dimensi dan planet yang berbeda, jadi tentu saja, mereka bertarung tanpa henti. Pertarungan antar makhluk dewa begitu sengit sehingga portal-portal ke berbagai ruang dan waktu pun terbentuk. Kita bisa melihat aliran waktu dari zaman kuno hingga masa kini. Wajah orang-orang di sekitarnya menjadi pucat pasi, dan mata mereka dipenuhi teror. Beberapa kultivator yang lebih lemah berlutut di tanah dan membungkuk ke arah 2 binatang ilahi. Mereka ketakutan. Mereka belum pernah melihat binatang dewa kuno seumur hidup mereka, tetapi sekarang ada 2 di depan mereka. King Feng dan yang lainnya berdiri jauh, tidak berani mendekat.
Kedua binatang suci itu terlalu kuat. King Feng tahu dia akan terluka jika terlalu dekat dengan mereka. Tidak peduli apakah itu kura-kura hitam atau naga es, mereka berdua bisa membunuh King Feng dengan satu tamparan. Angin sepoi-sepoi tidak bergerak maju, begitu pula para pembudidaya diri dari bumi atau planet lain di sekitarnya. Semua orang tahu tentang kekuatan naga es dan kura-kura hitam. Mereka semua mendongak untuk menyaksikan pertarungan antara kedua makhluk dewa itu. Sebelum pertarungan, naga es sudah terluka parah sedangkan kura-kura hitam tidak, jadi wajar saja jika naga es berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setelah beberapa saat, kura-kura hitam berhasil mencakar lubang besar di perut naga es. Darah mengalir keluar dan membasahi dekat tempat King Feng berdiri. Di sana ada sebuah kawah yang menampung darah naga. Di udara, kura-kura hitam dan naga es masih bertarung, tetapi di darat, King Feng dan semua kultivator lainnya telah mengalihkan pandangan mereka ke genangan darah. Darah naga terkonsentrasi di sana, berkilau kuat dan menarik perhatian semua orang. Darah naga es adalah milikku. Tak seorang pun bisa melawanku untuk mendapatkannya, kata Ziyu Jiang kepada orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum dingin. Taois Pirang mengayunkan pedang panjang di tangannya dan berkata dengan bangga, Ziyu Jiang, aku datang dari planet emas untuk darah naga es, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Sang biksu emas juga melantunkan, Amitabha, aku juga menginginkan darah naga es. Di sisi lain, pemuda bertanduk itu berkata, Ziyu Jiang, darah naga es adalah milikku. Sebaiknya kau jangan melawanku. Demikian pula, para anggota Istana Naga Laut Timur, Utara, dan Selatan juga menyatakan darah naga sebagai milik mereka. Sedangkan para kultivator lain dari bumi, mereka lebih lemah, sehingga mereka hanya bisa berdiri di belakang dan tetap diam. King Feng tidak berbicara tetapi matanya terfokus pada darah naga es. Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan darah naga es, semua orang di hadapannya adalah lawannya. Meskipun sangat menginginkan darah naga es, King Feng tidak menyerang. Ia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya terlalu kuat. Meskipun ia bisa melawan Ziyu Jiang, ia tidak yakin bisa mengalahkan semua petarung kuat dari planet lain. Karena dia tidak yakin akan menang, tentu saja King Feng tidak akan menjadi orang pertama yang menjulurkan kepalanya. Rencananya, setelah para petarung saling mengalahkan, ia akan bergabung dalam pertempuran dan memenangkan hadiah. Ziyu Jiang, sang Taois Pirang, sang biksu emas, dan pemuda bertanduk semuanya berasal dari planet lain, tetapi mereka berasal dari kekuatan yang berbeda, dan terjadi persaingan di antara mereka. Ziyu Jiang dan Taois Pirang bertarung satu sama lain sementara biksu emas dan pemuda bertanduk bertarung. Keempatnya merupakan master dari alam Raja Roh tingkat 8, jauh lebih kuat daripada King Feng, dan senjata mereka sangat kuat. Awalnya, King Feng tidak ingin ikut bertempur, tetapi selalu saja ada yang menariknya ke medan perang, yaitu Pangeran Laut Utara, Jiang Hao. Dia benar-benar membenci King Feng. Mereka berdua sudah beberapa kali berkonflik di Pulau Es, kini setelah mereka berada di dasar laut, Jiang Hao mengalihkan perhatiannya kepada King Feng. Wus! Jiang Hao mengayunkan telapak tangannya ke arah punggung King Feng. Itu adalah serangan diam-diam yang tidak banyak orang sadari. Tidak ada yang menyangka Pangeran Laut Utara akan melakukan serangan diam-diam. Namun, berbeda dengan King Feng, ia terus-menerus mengawasi anggota Istana Naga karena tahu mereka menyimpan dendam terhadapnya. King Feng dengan cepat menghindar dalam sekejap dari serangan Pangeran Laut Utara. Jiang Hao, beraninya kau menyerangku diam-diam. Dasar bajingan, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Jiang Hao semakin marah mendengar hinaan dari King Feng. Ia kembali mengayunkan telapak tangannya ke arah King Feng. Tetapi King Feng tidak lagi takut pada Jiang Hao karena dia telah mencapai alam Raja Roh tingkat keempat. King Feng mengaktifkan tubuh api penyucian fana, menyebabkan esensi vital mengalir keluar dari dalam dan mengguncang tanah. Angin sepoi-sepoi melambaikan telapak tangannya ke depan, dan seketika, massa energi raksasa terbentuk. Telapak tangan dengan kekuatan dahsyat itu mendarat dengan keras di tubuh Jiang Hao. Ledakan. Telapak tangan King Feng langsung menghancurkan telapak tangan Jiang Hao dan bahkan mematahkan salah satu tulang rusuknya. Tubuh Jiang Hao melayang ke langit dan ia batuk darah. Ia terluka parah akibat benturan tersebut. Dengan satu serangan, Pangeran Laut Utara dikalahkan. Bab 1208. Mengalahkan Jiang Hao. Iblis. King Feng ini pasti iblis. Orang-orang di sekitar sangat terkejut ketika melihat apa yang terjadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pangeran berkuasa dari Istana Naga Laut Utara akan dikalahkan oleh King Feng hanya dengan satu pukulan. Wajah Jiang Hao menjadi pucat dan dia meludahkan darah, matanya dipenuhi ketakutan. Perlu diketahui bahwa Jiang Hao adalah pangeran dari Istana Naga Laut Utara. Ia juga telah mencapai tingkat kelima alam Raja Roh, sehingga ia masih sangat kuat saat bertempur di daratan. Pada saat ini, Jiang Hao dengan mudah dikalahkan oleh King Feng, dan terlihat jelas betapa terkejutnya dia. Beberapa jam yang lalu, Jiang Hao masih bisa menangani King Feng dengan mudah, bahkan di darat. Namun,
Dalam beberapa jam, kekuatan King Feng telah meningkat pesat, bahkan mengalahkan Jiang Hao dengan satu pukulan. Jiang Hao tidak tahu, teknik kultivasi King Feng sangat berbeda dari yang lain. Ia tak terkalahkan di alam yang sama dan bahkan mampu menantang mereka yang telah mencapai alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap kali ia mencapai tingkatan yang lebih tinggi, kekuatan, baik fisik maupun spiritualnya akan meningkat jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Di sisi lain, kekuatan Jiang Hao tetap sama dan tidak berkembang sama sekali. Itulah sebabnya ia dikalahkan. Semua orang, termasuk mereka yang dari Istana Naga Laut Timur dan Istana Naga Laut Selatan, terkejut melihat King Feng mengalahkan Pangeran Laut Utara dengan satu pukulan. Semua orang menatap King Feng dengan terkejut. Para kultivator dari daratan menatap King Feng dengan ngeri, menyadari besarnya kekuatan dan kekuasaannya. Beberapa jam yang lalu, King Feng jelas tidak sekuat sekarang, dan peningkatan kekuatan King Feng yang dramatis telah mengejutkan semua orang. Putri ketiga menatap King Feng, wajahnya yang cantik berubah terkejut dan bergumam, orang ini monster. Dia semakin kuat setiap kali aku melihatnya. Di dalam Istana Naga Laut Timur, putri ketiga adalah seorang jenius. Namun, sejak bertemu dengan King Feng, ia menyadari arti sebenarnya dari kejeniusan. King Feng adalah jenius di antara para jenius. Hanya beberapa bulan yang lalu, King Feng tidak sebanding dengan pangeran ketiga dan dapat dengan mudah ditangkap olehnya. Namun, tepat pada saat ini, King Feng telah dengan mudah mengalahkan Pangeran Laut Utara, yang berarti ia dapat dengan mudah mengalahkan putri ketiga juga. Xian-Xianmu menatap King Feng, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Ia memiliki hubungan yang baik dengan King Feng, dan ia senang melihat betapa kuatnya dia sekarang. Di sisi lain, Ya Fei Bing, anak anjing hitam, ular pemakan langit, semuanya menatap King Feng dengan kaget. Dapat dikatakan dengan aman bahwa King Feng telah mengejutkan mereka berkali-kali. King Feng mengejutkan semua orang dengan mengalahkan Jiang Hao hanya dengan satu pukulan. Semua kultivator tingkat rendah itu minggir saat King Feng melangkah maju, takut menghalangi jalannya. King Feng hanya memiliki satu tujuan, darah naga es. Tentu saja, dia tidak berjalan menuju pertarungan antara orang-orang dari planet asing yang terjadi di depan darah naga es. Para penguasa planet asing itu sangat kuat. Namun, mereka telah bertempur dalam waktu yang lama dan, dengan susah payah, pemuda bertanduk itu memenangkan pertarungannya, tetapi tubuhnya melemah karena luka-luka. Pemuda bertanduk itu mengulurkan tangan kanannya dan hendak merebut darah naga es, tetapi tentu saja King Feng tidak membiarkannya. King Feng melontarkan dirinya dari tanah, melemparkan tubuhnya ke udara seperti anak panah ke arah pemuda itu. King Feng menyerang pemuda itu tepat saat dia hendak mendapatkan darah naga es. Kali ini, King Feng menghunus pedang cahaya emas dan menebas ke arah pemuda itu. Pemuda bertanduk itu berbalik saat merasakan energi pedang tajam di belakangnya. Ia mengayunkan telapak tangannya, membentuk telapak tangan iblis raksasa yang langsung menangkis serangan pedang King Feng. Ledakan. King Feng dan pemuda bertanduk satu itu sama-sama mengambil langkah mundur. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan mereka sama besarnya. Secara teknis, pemuda bertanduk satu itu lebih kuat daripada King Feng karena ia telah mencapai tingkat ke-8 alam Raja Roh. Tingkat itu hampir 4 tingkat lebih tinggi daripada King Feng, sehingga ia seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, pemuda bertanduk satu itu melemah akibat cedera yang dialaminya saat melawan Xi Yuejiang, Taois Pirang, dan Biksu Emas. Itulah sebabnya ia hanya bisa meraih hasil seri melawan King Feng. Jika saat itu adalah masa kejayaan pemuda bertanduk satu, maka King Feng bukanlah tandingannya. Menyadari bahwa ia berhasil memaksa pemuda bertanduk satu itu mundur dengan kekuatannya, ia pun melanjutkan serangannya. Ia mengayunkan pedang cahaya emas di tangannya dan menebas pemuda itu. Kali ini, King Feng menggunakan air terjun cahaya emas. Energi pedangnya membentuk air terjun raksasa, menutupi langit-langit dan menghancurkan udara. Dari kejauhan, sebuah retakan besar terbentuk di udara. Rasanya mengerikan, seolah-olah hendak melahap segalanya. Air terjun energi pedang melayang di udara dan menghantam pemuda bertanduk satu itu. Pemuda itu mengerutkan kening saat dia bisa merasakan teror air terjun energi pedang, dan dia berani ceroboh. Dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Tinju Raja Iblis." Pukulan ini bukan pukulan biasa. Di planet iblis, ini adalah teknik tinju yang kuat, dan hampir tidak ada yang mampu menahan dampak pukulannya. Pukulan Raja Iblis berubah menjadi tinju iblis raksasa, berukuran sekitar 300 meter, yang menutupi separuh langit. Langit tampak seperti akan runtuh saat tinju raksasa itu menghantam air terjun energi pedang milik King Feng. Ledakan. Suara ledakan keras terdengar. Bumi berguncang, dan langit hancur berkeping-keping saat kedua serangan saling berbenturan. Kedua serangan itu sangat dahsyat. Semuanya pasti akan hancur berkeping-keping jika mereka bertarung di darat, bukan di dasar laut. Setelah semuanya mulai tenang, air terjun energi pedang menghilang begitu saja. Tinju iblis raksasa itu pun lenyap di udara.
Sebuah lubang hitam raksasa terbentuk tepat di tempat kedua serangan itu bertabrakan, dan tampak seperti sesuatu yang dapat menelan segalanya. Baik King Feng maupun pemuda bertanduk satu itu mundur selangkah saat melihat lubang hitam raksasa itu. Secercah ketakutan terpancar di mata mereka. Lubang hitam adalah kekuatan paling misterius di alam semesta. Jika ada orang, termasuk para penguasa kuat dari alam Raja Roh, yang sayangnya tersedot ke dalam lubang hitam, mereka tetap akan tercabik-cabik. Lumayan. Sepertinya masih ada penguasa yang kuat di planet yang runtuh seperti ini. Pemuda bertanduk satu itu menatap King Feng dengan heran sekaligus hormat. Ia tersenyum tipis dan berkata, izinkan aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jadilah pelayanku dan bantu aku menguasai alam semesta. King Feng tertawa mendengar apa yang dikatakan pemuda bertanduk satu itu. Ia menjawab dengan angkuh, jadilah pelayanmu. Kurasa kau salah paham. Kau seharusnya menjadi pelayanku, dan aku akan membawamu saat aku menguasai alam semesta. Mungkin aku bisa memberimu kehidupan yang baik dan mewah. Petik 2. Pemuda bertanduk satu itu sombong, dan bahkan lebih sombong lagi, dan semua orang terkejut dengan percakapan mereka. Bab 1209. Master dari planet asing. Mendengar kata-kata Lily, mata pemuda bertanduk satu itu menjadi dingin, dan wajahnya dipenuhi amarah. Ia hidup untuk dilayani, dan ia jelas tidak hidup di dunia di mana siapapun bisa menerimanya sebagai pelayan. Karena King Feng Li tampak begitu nekat dan tak kenal takut sampai mati, maka pemuda bertanduk satu itu memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Bajingan, kau tahu siapa aku? Beraninya kau mengatakan hal yang keterlaluan seperti itu. Kau ingin menjadikanku pelayan, iya. Kurasa itu terdengar seperti percobaan bunuh diri, pemuda bertanduk satu itu mengancam King Feng Li dengan marah. Oh, siapa kau? Coba ku dengar, tanya Li King Feng sambil tersenyum meremehkan. Sambil menatap langit, pemuda bertanduk satu itu dengan tegas menegaskan, namaku Wu Tianmo. Aku berasal dari planet iblis. Keluargaku adalah salah satu dari 10 klan besar. Rumahku adalah planet tingkat tinggi, jadi kalian, penduduk bumi tingkat rendah, harus berlutut di hadapanku. King Feng Li tidak punya keinginan untuk menanggapi saat dia memutar matanya mendengar pernyataan pemuda bertanduk satu itu. Orang-orang dari planet tingkat tinggi selalu bertindak seolah-olah mereka superior, menganggap diri mereka hebat dan berkuasa. Namun, bagi Li King Feng, mereka bukan apa-apa. Mereka beruntung terlahir di keluarga kaya, dan hanya itu saja. Mereka hanyalah keturunan orang kaya. Mereka sama sekali tidak membuat Li King Feng takut. Sementara itu, King Feng Li memperoleh kemampuan dan kekuatannya melalui kerja keras dalam pertempuran dan pengembangan diri yang keras. Dia mengetahui luasnya alam semesta saat dia berada di distrik terlarang di Gunung Kunlun. Alam semesta yang luas berisi 100 juta bintang. Di antara bintang-bintang tersebut, terdapat 3.000 dunia besar, 10.000 dunia menengah, 100.000 dunia kecil, dan dimensi tingkat tinggi, menengah, dan rendah yang tak terhitung jumlahnya. Bumi termasuk dalam tingkatan terbawah, dan merupakan planet terkecil dan terlemah dalam tingkatan ini. Meskipun bumi tampak rapuh, Lily tetap mengaguminya. Ia tahu bahwa bumi pernah berjaya di masa lalu, hanya saja bumi telah rusak karena dijarah. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, bumi akan bangkit kembali dan meraih kejayaannya. Dan ketika itu terjadi, seluruh alam semesta akan terkejut dan tak akan pernah menganggap remeh bumi lagi. Faktanya, King Feng Li bangga pada dirinya sendiri sebagai penduduk bumi, dia sangat bangga dengan rumahnya. King Feng Li menatap pemuda bertanduk satu itu dengan senyum menghina. Bukankah kau bilang kau berasal dari planet tingkat tinggi? Sungguh memalukan kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Setelah itu, Li King Feng memutuskan untuk mengabaikan pemuda bertanduk satu itu dan terus maju. Arah yang ditujunya adalah arah di mana pemuda bertanduk satu itu berada. Kemarahan meluap dari mata pemuda bertanduk satu itu ketika mendengar ucapan Lily. Sialan orang ini. Beraninya dia mengejekku seperti itu, pikirnya. Pemuda bertanduk satu itu menggeram sambil mengayunkan tinjunya, dan sesosok hantu Raja Iblis raksasa muncul. Hantu itu setinggi langit dan menembus cakrawala, menyerang Li King Feng. Tinju keempat. Menghancurkan cakrawala. Li King Feng mulai menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya dan melancarkan tinju keempat dari tubuh api penyucian fana sebagai balasannya. Tinju itu begitu kuat hingga langsung menghancurkan cakrawala dan menyebabkan ledakan keras yang mengguncang bumi. Serangan mereka berdua sangat dahsyat. Saat mereka menyalurkan gerakan energi yang dahsyat, dunia menjadi gelap gulita dengan pasir dan batu yang berputar-putar ke udara. Semua orang di sekitar mereka mulai mundur karena takut berhubungan dengan mereka. Pada saat yang sama, melalui lorong ruang angkasa di dasar samudera di bumi, beberapa master dari dimensi dan planet lain tengah mengamati dasar samudera bumi dengan menggunakan perangkat spiritual. Mereka semua adalah penguasa dari planet luar angkasa, dan mereka semua luar biasa kuat. Di antara mereka, yang terkuat berasal dari 3 planet. Planet Iblis, planet Yue,
dan planet emas. Mereka semua berasal dari dimensi tingkat tinggi. Saat itu di planet iblis, iblis tertinggi sedang memegang sebuah piring. Dari penampilannya, piring itu tampak seperti piring biasa, tetapi sebenarnya merupakan perangkat spiritual yang kuat. Melalui terowongan luar angkasa, dengan menyinari lempengan spiritual di dasar lautan bumi, dia dapat dengan mudah dan jelas mengamati pertarungan antara King Feng Li dan Wu Tianmo. Di planet iblis, kemahiran pemuda bertanduk satu itu diakui dengan baik. Bahkan, ia dianggap agung dan tak terkalahkan, karena ia adalah putra iblis tertinggi. Alasan kunjungan pemuda bertanduk satu itu ke bumi adalah untuk merebut darah naga es, misi yang ditugaskan oleh iblis tertinggi sendiri. Jika dia bisa mendapatkan darah naga es, bukan hanya kekuatan pemuda bertanduk satu itu yang akan meningkat pesat, tetapi juga kekuatan iblis tertinggi. Sang iblis tertinggi adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar. Tanduk di kepalanya berwarna emas dan memiliki 9 pola bergelombang. Tanduk tunggal itu merupakan tanda penting bagi makhluk dari planet iblis. Tanduk itu berwarna hitam ketika pemiliknya berada di alam Raja Roh, biru ketika mereka berada di alam Kaisar Roh, perak di alam Raja Roh, dan emas di alam tertinggi Roh. Tak seorang pun menyangka pria parubaya ini adalah penguasa alam tertinggi. Itu berarti dialah orang terkuat di planet ini. Di bumi, orang-orang yang berada di alam tertinggi pada dasarnya sudah tidak ada lagi setelah pertempuran kuno. Pada perangkat spiritual di tangan iblis tertinggi, terpampang 2 orang. Satu adalah putranya, pemuda bertanduk satu, dan yang lainnya adalah penduduk bumi. Sang iblis tertinggi tahu betul bahwa putranya sangat kuat, dan seharusnya mudah baginya untuk menghadapi seorang manusia biasa. Namun, seperti yang ia lihat, manusia bumi itu mampu bertahan dan menghasilkan hasil imbang dengan putranya. Ia kini tahu bahwa Li Qingfeng bukan sekadar manusia bumi. Bukan hanya sang iblis tertinggi yang menaruh perhatian penuh pada aktivitas di dasar laut, tetapi juga para penguasa di planet Yue dan planet emas. Di planet Yue, ada istana besar yang dibangun di Cakrawala. Istana ini milik Sekte Istana Bulan, salah satu dari 10 sekte tertinggi di planet Yue dan kekuatan dominan di planet ini. Pemimpin sekte itu adalah seorang wanita parubaya yang cantik. Ia memiliki wajah yang sangat menawan, kulit seputih salju, bentuk tubuh yang mempesona, dan rambut panjang yang tergerai. Waktu tak meninggalkan jejak padanya. Wanita parubaya ini adalah Ibu Ziyu Jiang, dan ia juga memiliki sebuah perangkat spiritual di tangannya. Ia memegang sebuah botol. Melalui botol itu, ia dapat melihat semua yang terjadi di dasar laut. Tentu saja, ia juga menyaksikan pertempuran antara Li dan putrinya. Wanita parubaya itu tampak penasaran dan terkejut dengan kemampuan King Feng Li. Dia tidak menyangka akan melihat seorang guru yang begitu luar biasa di planet yang tingkatannya begitu rendah. Meskipun Lily tidak sedang bertarung melawan putrinya saat ini, wanita parubaya itu masih cukup tertarik. Karena itu, ia terus mengamati pertarungan mereka. Selain planet iblis dan planet Yue, ada orang lain yang sedang mengamati dengan saksama perkembangan di planet emas. Ia juga parubaya, dan warna kulitnya sepenuhnya kemasan. Orang ini berasal dari Sekte Gunung Emas, sekte yang tidak dapat dikalahkan di planet emas. Namanya adalah Invincible Gold dan dia juga merupakan seorang master yang tak terkalahkan di Supreme Realm. Sang Taoist Pirang adalah muridnya dan juga telah dikirim ke daratan bawah laut untuk memperoleh darah naga es. Di tempat lain di planet emas, seorang biksu kuno emas juga sedang memantau dasar laut. Awalnya, biksu kuno emas mengincar muridnya, biksu emas. Namun, tak lama kemudian, Li Qingfeng menarik perhatiannya. Manusia bumi ini telah membangkitkan minatnya. Li Qingfeng tidak menyadari bahwa saat ini, ia sedang diamati oleh orang-orang dari planet luar angkasa. Karena kemampuan dan kekuatannya masih perlu ditingkatkan, Li Qingfeng belum bisa merasakan tatapan mata itu. Li Qingfeng memelototi Wu Tianmo dan berkata dengan dingin, "Minggirlah. Aku harus mengambil darah naga es." Menanggapi kata-kata King Feng Li, Wu Tianmo tertawa kecil dengan nada menghina, "Itu darah naga es milikku yang kau bicarakan. Kalian, penduduk bumi, jangan pernah bermimpi menyentuhnya." Bab 1210. Melawan Wu Tianmo. Ancaman Wu Tianmo tidak berarti apa-apa bagi Li Qingfeng. Ia menghunus pedang cahaya emasnya dan terus maju. Darah naga es akhirnya berada dalam jangkauannya, dan Li Qingfeng bertekad untuk mendapatkannya. Pada titik ini, siapapun yang menghalanginya, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Cahaya emas mengitari langit, teriak Lily, lalu dengan jentikan tangan kanannya, pedang di tangannya menebas ke depan dengan kuat, berubah menjadi kilatan energi pedang yang dahsyat. Energi pedang itu melesat dari langit dan menebas Wu Tianmo dengan kekuatan yang mengerikan. Li Qingfeng tahu bahwa Wu Tianmo adalah lawannya dan akan berusaha menghalanginya mendapatkan darah naga es, karena itu, Li Qingfeng memutuskan untuk menghentikan Wu Tianmo sekarang, daripada memberinya kesempatan untuk menghalanginya nanti. Kali ini, Wu Tianmo tidak menyerang dengan tinjunya, melainkan mengeluarkan tombak.
Ini adalah tombak spiritual tingkat raja, dan berisi energi iblis yang bersirkulasi. Tombak itu memancarkan cahaya mengerikan yang menakutkan bagi yang melihatnya. Tombak Raja Iblis. Ziyue Jiang terkesima saat mengenali tombak di tangan Wu Tianmo. Tombak Raja Iblis terkenal dan dikagumi bukan hanya di planet iblis, tetapi di seluruh planet tingkat tinggi. Tombak Raja Iblis yang sangat kuat ini dimiliki dan digunakan oleh iblis tertinggi dan telah diwarisi oleh Wu Tianmo. Wu Tianmo jarang menggunakan tombak Raja Iblis saat bertarung, ia hanya mengeluarkannya saat lawannya adalah seorang master yang tangguh dan musuh bebuyutan. Sekarang setelah Wu Tianmo mengeluarkannya, jelaslah bahwa dia memperlakukan King Feng Li sebagai musuh yang layak dan mutlak. Mengetahui bahwa ia dipandang sebagai musuh yang kejam, King Feng Li merasa dirugikan dan keliru. Sekadar untuk memperjelas, aku tidak bermaksud menjadikanmu musuh. Yang kuinginkan hanyalah darah naga es, kau menghalangi jalanku, dan itulah satu-satunya alasan kita bertarung, jelas Li King Feng. Wu Tianmo tertawa tak berperasaan dan berkata, kematianmu sudah ditentukan sejak kau berani memprovokasiku. Aku akan memastikan tombak Raja Iblisku menembus tubuhmu. Tombak Raja Iblis panjangnya 2 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Ujung tombaknya yang runcing sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin yang mengerikan serta aura teror. Li King Feng tidak berani gegabah kali ini. Ia segera mulai menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya dan mengeluarkan pedang cahaya emasnya secara bersamaan. Su! Wu Tianmo mengayunkan tombak Raja Iblis, membelah udara dan angkasa. Kekuatannya mulai mengalir turun dari langit seperti kilatan petir yang menyambar ke arah Li King Feng. Ia membalikkan pergelangan tangannya dan pedang cahaya emas menyerang ke depan. Energi pedang melesat keluar dan berbenturan dengan tombak Raja Iblis, menyebabkan kegemparan di langit. Sebuah lubang hitam muncul di tempat kedua gaya tersebut bertemu, terbentuk karena energi gaya tersebut menjadi terlalu besar. Deng-deng. Li Li mundur sedikit saat wajahnya menegang. Ia bisa merasakan tangan kanannya yang memegang pedang mati rasa. Ia tidak menyangka pedang cahaya emasnya kalah dengan tombak Raja Iblis. Melihat King Feng Li telah mundur, sorot mata Wu Tianmo menjadi dingin dan dia memulai serangan berikutnya pada King Feng Li dengan tombak Raja Iblis. Air terjun cahaya emas. Li King Feng langsung menggunakan teknik keempat pedang cahaya emas, yang juga merupakan teknik terkuat yang ia ketahui sejauh ini. Energi pedang mengembun menjadi air terjun, mengaburkan langit dan matahari lalu membumbung tinggi ke arah tombak Raja Iblis. Namun, tombak Raja Iblis terlalu kuat. Tombak itu langsung menembus air terjun emas dan dengan paksa menghancurkan semua energi pedang hingga tak tersisa. Lili terhempas sekitar 15 meter. Wajahnya pucat pasi, dan tangan kanannya yang memegang pedang mulai gemetar. Seolah-olah ia tak mampu lagi menahan pedang itu. Tombak Raja Iblis milik Wu Tianmo ini tampak sangat kuat hingga tak terlukiskan kata-kata. Wajah Li King Feng berubah serius karena terkejut dengan kekuatan lawan. Ia memutuskan untuk menyimpan pedang cahaya emas untuk saat ini. Lili tahu bahwa teknik pedang yang ia gunakan saat ini bukanlah penangkal yang efektif untuk tombak Raja Iblis. Oleh karena itu, menggunakan pedang pada saat ini tidak efektif. Ia memutuskan untuk menggunakan cara menyerang yang berbeda. Satu jari mengguncang dunia. Li Qingshan menyalurkan esensi vitalnya dan menembakkan teknik jari pertama, jari penakluk, melalui jari telunjuk kanannya. Jari penakluk yang kuat berhasil ditembakkan tepat ke tombak Raja Iblis namun langsung ditangkis. Sebagai senjata yang pernah digunakan oleh Raja Iblis tertinggi, tombak Raja Iblis tidak diragukan lagi sangat kuat. Terlebih lagi, tombak tersebut memiliki perisai pelindung yang tak tertembus yang diciptakan oleh Raja Iblis tertinggi, sehingga jari penakluk milik Li King Feng tidak efektif. Li Qingshan mengerutkan kening karena ternyata apa yang terjadi sesuai dugaannya. Ia tidak menyangka tinju neraka pencekik dan pedang cahaya emas tidak efektif melawan tombak Raja Iblis, dan bahkan jari penakluk pun tidak akan menimbulkan ancaman sedikitpun. Sambil tertawa terbahak-bahak, Wu Tianmo mengumumkan dengan nada menghina dan arogan, kau bukan tandinganku. Tombak Raja Iblisku tak terkalahkan di berbagai dunia para kultivator. Setelah itu, Wu Tianmo terus mengayunkan tombak Raja Iblis ke arah King Feng Li tanpa henti. Karena serangan-serangan King Feng Li tidak berpengaruh pada tombak itu, dia hanya bisa terus menghindar sementara kemarahan tumbuh di dalam hatinya. Semburan energi keemasan melesat keluar dari Golden Calabash. Energi ini begitu kuat hingga seketika membuka retakan besar di udara. Retakan itu tampak mengerikan. Secepat kilat, energi emas melesat maju dengan kekuatan dahsyat dan menghantam tombak Raja Iblis. Suara keras memekakkan telinga terdengar, mengguncang seluruh dunia. Semua yang menyaksikan bentrokan itu mundur beberapa langkah karena wajah mereka menjadi pucat. Ada yang tidak tahan dengan dampak energi sekuat itu dan pingsan. Semua orang menatap King Feng Li dengan kagum dan terkesima melihat kekuatannya yang luar biasa. Mereka semua menduga bahwa King Feng Li akan menjadi pihak yang lemah dan tidak akan mampu menandingi tombak Raja Iblis. Tak seorang pun menyangka harta karun tak tertandingi seperti labu emas bisa dimiliki Lili.
Labu emas dulunya milik Santo Emas, dan ternyata merupakan lawan yang sepadan dan sebanding dengan tombak Raja Iblis. Mengetahui bahwa energi emas itu efektif, King Fengli tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Ia mengumpulkan esensi vitalnya dan mengarahkannya ke dalam Golden Calabash. Sambil membidik Wu Tianmo, ia menyemburkan energi emas lagi. Boom! Energi emas bertemu langsung dengan tombak Raja Iblis, dan ledakan dahsyat lainnya pun terdengar. Namun kali ini, King Fengli tidak mundur, karena ia berhasil memblokir serangan dari tombak Raja Iblis. Meskipun begitu, King Fengli tidak menangkis serangan itu dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan Golden Calabash. Keheranan terpancar di mata Wu Tianmo. Ia terkejut dan berteriak, siapa sangka manusia sepertimu bisa memiliki alat spiritual sekuat itu. Sejujurnya, kalian manusia tidak pantas mendapatkannya. Jika kalian memberiku labu emas, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Permintaan Wu Tianmo memunculkan senyum kurang ajar di wajah King Fengli. Sialan si brengsek ini. Dia mau Golden Calabashku. Mustahil, pikirnya. Wu Tianmo, aku juga akan memberimu kesempatan. Serahkan tombak Raja Iblis, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu beberapa hari lagi. Kalau tidak, kau akan tamat hari ini, jawab King Fengli sambil menatap tombak Raja Iblis di tangan Wu Tianmo dan senyum tenang tersungging di wajahnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.